negara ya, penyelenggara dunia terkorup, kita masuk ke angka 85 loh hari ini gitu ya. Nah, artinya itu kan dalam kondisi yang sangat kritis posisinya. Nah, oleh karena itu ini perlu upaya-upaya sejak dini. Nah, dalam konteks ini kita bagian dari lingkungan institusi pendidikan tinggi, maka nilai-nilai kita lakukan di dalam institusi sivitas akademika. Nah, lalu bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Ya, sesungguhnya dalam konteks triangulasi dalam proses strategi pemberantasan, menurut butir dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ada 3 ya, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat, gitu ya. Artinya pencegahan itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh semua institusi, baik pemerintah, penegak hukum, ya, kemudian opinion leader, ya, para pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas di masyarakat dengan perannya untuk kemudian melakukan penyadaran kepada masyarakat. Penindakan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat hukum, ya, kepolisian, kejaksaan, ya, dan yang lainnya untuk kemudian menindak karena secara undang-undang mereka diberi kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah, peran serta masyarakat inilah yang kemudian perlu dioptimalkan. Disinilah peran sivitas akademika yang terdiri dari dosen di dalam memberikan penyadaran, mahasiswa dalam partisipatif kegiatan perkuliahan tentang pentingnya penanaman literasi, ya, cerdas di dalam melihat persoalan-persoalan yang menyangkut masalah penyelewengan dan korupsi ini. Sehingga pemberantasan korupsi itu sesungguhnya adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas, ya, TPK melalui apa? Melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Nah, entry point yang perlu kita pahami terkait dengan peran mahasiswa. Nah, oleh karena itu, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa hari ini adalah sebagai sebuah keniscayaan, ya, sebuah hal yang perlu dan patut untuk ditanamkan semenjak hari ini, ya, sejak dini. Karena apa? Pemberantasan korupsi, terutama upaya pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat. Nah, mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, mahasiswa mempunyai potensi yang besar. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu adalah agen perubahan, ya. Karena dia punya idealisme, dia punya sikap kritis, ya, sense of crisis yang mampu untuk menjadi motor penggerak, ya. Kemudian melakukan penyadaran, gerakan literasi anti korupsi kepada masyarakat melalui aksi-aksi yang bisa dilakukan melalui mimbar ilmiah, melalui seminar ilmiah, melalui upaya-upaya pencegahannya dengan demonstrasi dan yang lainnya. Nah, itu bisa dilakukan ketika mahasiswa memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri secara baik. Nah, oleh karena itu, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dilihat dari dua perspektif, gitu ya. Yang pertama adalah menjaga diri dan komunitas mahasiswa, ya, bersih dari nilai-nilai korupsi dan perilaku koruptif, ya. Nah, itu penting untuk ditanamkan dalam diri mahasiswa. Yang kedua adalah membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi yang perlu juga ditanamkan dari semenjak dini. Nah, contoh pencegahan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sudah jam 10 ini. Oke, terakhir terakhir mungkin ini yang penting dalam rangka upaya apa yang perlu ditanamkan pada pendidikan anti korupsi pada mahasiswa, ya. Nilai-nilai anti korupsi itu meliputi jupe mandi tangker kebedil, gitu ya. Kalau disingkat, yang pertama adalah nilai-nilai kejujuran, ya. Dari awal perkuliahan, masalah nilai, gitu ya, itu juga perlu dinamakan dari awal tentang kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, gitu ya. Sehingga dengan 9 nilai-nilai ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan aktivitas akademiknya, maka ini akan menjadi habit, ya, ini akan menjadi kebiasaan yang dengan kebiasaan itulah yang nanti
akan menjadikan pola-pola di dalam kehidupan kampus, sehingga kemudian ketika mahasiswa keluar dari kampus, nilai-nilai tadi sudah tertanam dalam kepribadian mereka. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Baik sekali, ringkas, tepat dan tegas mengenai persoalan korupsi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau pada hari ini kita melakukan korupsi, nanti pertanggungjawabannya pun akan kita dapatkan nantinya. Kalau kita melakukan kegiatan atau nilai-nilai baik pada hari ini, maka nilai-nilai itu pun kita nanti akan memetiknya. Kemudian tadi ada pemberantasan korupsi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat, mahasiswa, akademisi juga. Kita tidak boleh diam melihat persoalan ini karena ini menjadi kebiasaan nantinya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa dampak daripada korupsi itu adalah terhadap masyarakat bisa kemiskinan, kemudian yang korupsi itu bisa bertambah lagi istrinya, 3, 4, luar biasa ya. Begitu juga mobilnya, rumahnya yang 1 tingkat, ketika dia korupsi menjadi 3 tingkat. Nah ini juga perlu kita ini kolaborasi karena ditakutkan menjadi habit tadi katanya, kata pemateri, menjadi kebiasaan. Nah kebiasaan-kebiasaan tadi yang perlu kita terapkan itu adalah 9 nilai-nilai kriteria yang sudah dijelaskan. Salah satunya kedisiplinan, itu juga penting ya, ada 9 ya. Maka kalau itu diterapkan dari sekarang, dari kita kuliah, tentu akan menjadi habit nanti di masyarakat. Baik, terima kasih luar biasa pemateri kita pada kesempatan ini. Mengenai tanya jawab, kita ini aja dulu ya, pending aja dulu. Kita dengarkan pemateri untuk selanjutnya, sekaligus nanti rekan-rekan mahasiswa atau ini, jika ada pertanyaan dicatat dahulu atau di lewat ini pesan juga bisa, nanti saya akan membacakan. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua, Ibu Yusna ini untuk menyampaikan materinya. Saya beri kesempatan 15 menit ya, Bu. Oke, sekarang jam 10 lewat 5.